Hidup itu sederhana, tetapi kitalah yang membuatnya sulit. Confucius. Kadang yang sederhana seperti ini sudah cukup untuk memberikan atau memuaskan hasrat terdalam seorang insan. Kembali lagi di segmen sekedar review di channel Ncast. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih mau nge-review IEM yang kebetulan merupakan barang pinjaman, unit pinjaman dari teman kita yang sebelumnya itu kita mau terima kasih dulu kepada orang misterius yang namanya itu nggak mau disebut di video karena ya orangnya itu emang orang sini aslinya itu. Nah, kita juga mau terima kasih udah mau minjemin barang-barangnya biar kita bisa review. Nah, untuk barang yang mau kita review kali ini itu berasal dari salah satu brand yang juga menurut saya itu cukup terkenal di dunia portable audio. Nah, dan telah merilis beberapa IEM dan juga DAC kalau saya ingat itu. Dari yang affordable sampai yang sangat pricey. Brand itu tidak lain adalah 7Hertz. Masih dalam ranah IEM, jadi 7Hertz itu telah merilis beberapa produk ya, seperti Sonus yang itu rilis tahun lalu kalau nggak salah, itu cukup hits banget untuk jarak waktu yang lama di tahun 2024. Sama kalau yang kalian lihat di beberapa yang affordable itu ada Salnote OG atau Salnote Zero OG. Kenapa orang-orang nyebutnya itu Salnote Zero OG? Karena sebelumnya itu Salnote Zero OG itu kan keluarnya tahun 2022 ya. Nah, setelahnya itu keluar lagi Salnote Zero 2 yang collab sama Om Greenacle. Jadi singkatnya itu untuk Salnote Zero OG itu merupakan IEM dengan single dynamic driver dengan harga sekitaran $20 atau 260.000 kalau di retailnya Indonesia. Kalau kalian penasaran sama IEM yang nanti kita bakal review ini, sebenarnya kita bakal cantumin link untuk pembelian Salnote Zero OG ya di komentar ataupun di deskripsi video. Seperti biasa, untuk review kali ini saya akan breakdown dari beberapa aspek ya. Yang pertama itu desain housing, habis itu fitting, serta ear tips, kabel dan sebagainya. Lalu untuk suara kita breakdown juga jadi tonal dan juga teknikalitas. Nah, sekarang kita masuk ke desain housing. Sebentar, saya ambilkan. Ini housing untuk Salnote Zero OG. Housing yang dipakai Zero OG mungkin sama juga dengan Salnote Zero 2 ya. Nah, ini menggunakan bahan plastik, terasa enteng di kuping dan juga nyaman di fitting. Kayak apa sih namanya? Luwak white coffee nggak sih? Untuk produk Salnote Zero sendiri itu menyediakan berbagai pilihan warna ya. Jadi itu kalau yang saya ingat itu ada warna hitam, biru seperti ini, ada warna oranye, warna putih, dan juga warna Mecha Red. Kalau nggak salah di beberapa variannya itu ada salah satu varian saya belum lihat di beberapa marketplace Indonesia atau jarang juga ditemukan, itu varian rose kalau nggak salah, Mecha Rose sebutannya, atau mungkin bisa kalian sendiri cari sendiri di internet, atau kalian juga boleh komen, riset lu kurang jauh bang, ngopi lu kurang jauh bang, ya komen aja sih. Ya, ini nanti bisa kita perbaiki di next video. Baik, kita langsung masuk ke sesi kabel. Nah, untuk kabelnya ini sebenarnya ini cukup lentur kalau kalian lihat ya. Ini nggak mengganggu sama sekali ketika disambungin ke kayak device manapun, khususnya ini jack ini ya. Ini sangat enak karena bentuknya lurus ya, bukan L ya. Nah, overall ini untuk kabel ini solid aja, nggak ada yang mengganggu. Nah, untuk bahan kabelnya ini dia terbuat dari koper dengan teknologi OFC atau oxygen free copper. Nah, apa itu oxygen free copper? Bukan berarti kopernya itu kayak dapat oksigen gratis, bukan. Maksudnya itu kabel yang sulit untuk dimasuki oksigen. Jadi kalau kalian tahu itu ada beberapa produk seperti Moondrop Ju2. Kenapa aku ngereferensiin ke Moondrop Ju2? Kalau kalian tahu itu mudah banget terkena oksidasi. Atau yang kalian sering sebut adalah matcha warna hijau. Lalu setelah kabel ini yang mau saya bahas adalah ear tips. Nah, ear tips yang kita dapatkan dari produk Salnote Zero ini sebenarnya memiliki warna-warna pastel kalau kalian bisa lihat ini. Sebenarnya untuk saya untuk fitting ini bagus untuk Salnote Zero khususnya ya. Bisa membantu deep fit ya, karena emang bahannya itu halus dan juga gampang masuk ke kuping untuk ukurannya. Cuman nitpick saya itu emang terasa murah aja sih ear tipsnya ini. Nggak ada kesan spesialnya seperti bagaimana begitu. Cuman warnanya emang ya ini sih, warnanya itu emang sangat mencolok sih, saya suka. Kita udah bahas tadi kelengkapan dari Salnote Zero, tadi udah ada kabel dan juga ear tips. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu
dari segi tonal suara dan juga teknikalitas. Baik, sebelumnya disclaimer dulu dari saya, untuk testing dari Soundnote Zero ini saya menggunakan beberapa lagu ya, atau album, atau kalau bisa dibilang genre. Nah, untuk genre yang saya pakai itu kebetulan adalah J-pop, lalu ada lagu-lagu rock metal, lagu-lagu slow mellow, dan juga violin heavy ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tonal, saya akan menampilkan beberapa grafik frekuensi respon yang linknya untuk grafiknya itu saya akan cantumkan di deskripsi biar kalian bisa lihat sendiri. Dari gambar grafik yang bisa saya tampilkan ini, nah itu sebenarnya bisa kalian deskripsi sendiri, soalnya mungkin persepsi kita berbeda. Tapi yang mau saya pinpoint ini dari segi low-nya, untuk Soundnote Zero OG ini startnya di 60 desibel. Ketimbang dibandingkan dengan EDX Pro yang saya pribadi juga pernah coba, itu startnya di 70 desibel. Ada perbedaan 5 desibel di low, di start low-nya. Namun untuk low frekuensinya ini memiliki karakter yang mirip dengan Sennheiser IE200. Nah, IE200 sendiri itu merupakan benchmark kita untuk menentukan IEM-IEM yang kita review. Lalu apa yang mau saya sampaikan di sini? Jadi by memory itu EDX Pro itu memang lebih bergemuruh bassnya itu di area bass ketimbang Soundnote Zero. Tetapi karakter bassnya ini mirip Sennheiser IE200 tadi saya juga udah sebutkan, cukup linear, lalu ada emphasis sedikit di mid bass, deket-deket ke mid itu ada sedikit tambahan di situ, dan juga nggak beleberan ke sektor midnya itu. Tapi wait, yang saya sebutkan semua ini masih interpretasi dari gambar frekuensi respon yang saya kirim itu kan. Jadi lebih baik kita langsung masuk ke pembahasan tonal suaranya. Nah, kita masuk ke segi bass atau low. Untuk bassnya ini bukan yang paling impactful, bukan yang sangat dem gitu, bukan. Nah, ini bukan bass yang deep juga, bukan enggak, dan bukan yang punchy, enggak. Nah, kuantitas dan proporsi bassnya ini menurut saya itu pas aja. Nah, kesan sub bassnya itu tidak begitu rumbling, nggak sampai deg-deg, enggak, tapi nggak yang nyampe kopong banget, enggak. Jadi nggak kosong rasanya, itu tetap berisi dan juga jelas. Kayak bassnya itu terasa sangat terdefinisi aja, bukan yang besar, tapi itu kayak deg gitulah. Sebutannya bagaimana ya? Ya, mukul deg gitu. Oke, jadi di bassnya tadi kan udah disebutin, sub bassnya itu bukan yang gemuruh banget. Nah, kalau untuk mid bassnya ini terasa pukulannya itu clean, slamnya tuh clean, gak lebay kemana-mana, dan juga sekali lagi sama proporsinya itu pas aja. Nah, bagi saya pribadi itu bassnya itu satisfying, enak didengar, kayak dag itu nggak beleberan kemana-mana. Jadi kayak kalau coba dengerin lagu rock itu kayak deg itu terdengar satu-satu bassnya itu, pukulannya deg. Jadi kalau interpretasi saya itu bassnya itu satisfying. Nah, peringatan dari sini, bass head bisa jauh-jauh aja, soalnya ini bener-bener gak cocok dengan bass head. Setelah kita dari pembahasan bass, kita sekarang masuk ke middle frekuensi. Presentasi dari mid-nya ini cukup bagus, instrumennya itu cukup engaging ya, bukan yang sangat engaging kayak CO2, enggak, tapi ini cukup engaging. Jadi semua instrumen tuh terdengar, yang makro detailnya itu tidak terasa peak dan tidak terasa bikin fatigue, atau gampangannya tuh kayak bikin kuping kalian tuh kayak capek gitu. Clarity dari instrumennya itu terasa jelas ya. Mungkin bisa kalian coba di lagu yang mau saya rekomendasiin itu, dari lagunya Crazy Noisy Bizarre Town ya. Jadi itu di instrumennya itu kan khususnya itu di highlight di gitar. Jadi gitarnya itu bener-bener terasa berbody dan bisa didengar secara jelas. Genjrengannya itu bagaimana, instrumennya itu khususnya selain gitar itu yang saya dengarkan tuh trompetnya juga terasa sangat fun, engaging gitu. Terasa jelas juga tanpa ada rasa peak yang bikin sakit. Mid dari Soundnote Zero ini nggak terbatas ke instrumennya aja ya. Jadi untuk vokalnya ini juga cukup spesial menurut saya. Vokal dari Soundnote Zero ini cenderung sebenarnya ke vokal cewek. Vokal ceweknya itu terasa lebih energik dibandingkan vokal cowok. Namun tidak membuat vokal cowok ini terasa kayak tipis, sebenarnya enggak. Bobotnya aja itu menurutku kalau untuk vokal cowok itu pas, tapi lebih energik di vokal cewek. Vokal ceweknya itu pun meskipun sangat energik, tapi tidak seenergik kalau kalian tahu itu ada IEM namanya HZ Sound Heart Mirror Zero. Nah, itu kalau by memory menurutku itu nggak se-energik itu, tapi lebih energik daripada vokal cowok. Sekarang kita masuk ke high frequency. Nah, high frequency yang saya rasakan ini presentasinya bagus.
bagus saja. Nah, kenapa aku bilang, bagus saja, bukannya ada yang lebih bagus kah? High frequency dari Sound Note Zero ini cukup untuk menunjukkan makro detail. Tapi, untuk mikro detailnya itu terasa kurang berkesan aja menurut saya. Menurut saya pribadi, treble-nya ini enjoyable buat long listening ya. Yang saya rasa ini gak bakalan bikin fatigue gitu. Kalau kasarannya itu ya kupingnya capek gitu enggak. Jadi untuk treble-nya ini gak begitu ofensif, gak ada serangan yang bikin bener-bener kayak peak aneh, kasar gitu enggak. Ini normal, smooth aja buat long listening. Untuk treble ini bahkan jika kita coba bandingkan ya dengan benchmark kita itu ada Sennheiser IE200. Yang saya pikir pribadi Sennheiser IE200 itu harusnya flat, ternyata masih flat di Sound Note Zero. Nah, kenapa begitu? Jadi setelah saya dengarkan lagi, Sennheiser IE200 itu ternyata ada sedikit sparkling dan lebih airy. Sementara kalau Sound Note Zero itu terasa smooth lah. Untuk test case treble ini saya coba dengerin di, kalau kalian tahu yang violin heavy itu mesti kan itu kan Lindsey Stirling kan, Senbon Sakura. Jadi emang setiap lantunan biolanya itu emang terdengar jelas. Tetapi kalau menurut saya pribadi itu kayak kurang greget aja gitu biolanya. Kalau orang ngomong tuh kayak kurang gigit gitu loh. Jadi kalau saya mau simpulkan dari high frequency atau treble-nya ini, saya rasa ini tuningan yang sangat safe. Hampir terlalu safe untuk saya. Bahkan untuk saya rekomendasikan untuk semua orang ini cukup safe. Jadi bisa dijadikan opsi untuk kalau katakan tuh reset kuping secara tonal lah katakan gitu. Apalagi kalau udah digempar sama treble yang sangat nusuk banget atau fenomena bass horek yang ada di Jawa Timur sekarang ini. Baik, setelah tonal yang kita bahas tadi, sekarang kita masuk ke teknikal. Dari teknikal ini kita mau bahas dari soundstage, layering dan separasi serta timbre. Soundstage yang dimiliki sama Sound Note Zero ini terasa oke aja. Oke, secara width dan depth. Lebih ke width-nya sih kalau menurut saya. Bukan yang terluas di harganya, tetapi itu cukup lah untuk memberikan kesan yang soundstage di dalam ruangan kos, mungkin kalau kalian bisa nyebutnya seperti itu. Nah, mungkin kesalahan kita di dalam menilai soundstage ini adalah kita hanya terbatas secara musikal. Untuk Sound Note Zero ini secara pribadi belum saya coba untuk gaming. Bagaimana untuk konfirmasi terkait soundstage-nya ini, apakah beneran seluas itu atau bagaimana. Nah, itu belum kita konfirmasi ulang secara gaming. Lalu untuk layering dan separasinya, jadi layeringnya ini menurut saya bagus untuk harganya, kan harganya $20 itu, untuk $20 ish itu masih bagus untuk layering dan separasinya. Cukup kentara juga saat instrumennya itu rame, tetapi ada tapinya. Kalau ketika instrumennya rame itu, vokalnya itu emang terasa sedikit mundur. Tapi bagi saya itu bukan problem yang sangat perlu diperhatikan juga sih. Lalu kita ke technical timbre. Nah, timbrenya ini khususnya di mid-nya ya, ini cukup bagus karena smooth banget dan nggak ada kayak kasar-kasar gitu. Nah, karena nggak terlalu banyak bumbu juga di sekitaran timbre maupun tonalitasnya, jadi IEM ini itu cocok banget buat kayak analitik ataupun kayak mastering musik ya. Karena semua frekuensi itu saya rasa cukup menonjol dan juga cukup bersinar di sini. Kesimpulan. Jadi apakah 7Hz Sound Note Zero ini adalah IEM yang bisa saya rekomendasikan ke semua orang? Yes. Untuk Sound Zero ini dia punya niche yang bagus sebagai IEM yang punya tonalitas yang sangat netral. Jadi ini bisa ngelibas box anime manapun. Jangan ambil kata saya untuk itu, jujur. Tetapi kalau kalian punya duit lebih buat diinvest ya, dan kalian suka tonalnya ini, kalau menurutku jangan parkir di Sound Note Zero OG sih. Kalian bisa langsung ke Sound Note Zero 2 yang udah crossover sama Om Green. Itu juga tonalnya sama aja, cuman dengan teknikal yang lebih bagus. Sekian review IEM kali ini. Kalau ini IEM pilihan pertama kalian, good job, kalian nemu satu video review lagi untuk memvalidasi opini kalian di internet. Tetapi kalau ini bukan IEM pilihan kalian, ya kalian bisa komen aja kira-kira IEM apa yang mau kita review, mau kita bahas, mau kita bashing, itu kalian bisa komen aja, bacotin di kolom komentar. Oke, sekali lagi jangan lupa like, komen, subscribe, serta follow sosial media kita agar nggak ketinggalan update terkait review IEM maupun teknologi kesukaan kalian. As always, percaya kuping sendiri dan see you next time.
hidup cangcut.